Jumlah rekayasa lalu lintas diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, mulai dari sistem ganjil genap yang diberlakukan sejak pagi hingga sistem satu arah menuju ke arah puncak. Kendaraan meningkat pada masa libur panjang akhir pekan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ratusan kendaraan wisatawan yang datang dari arah Jakarta mulai mendatangi kawasan puncak sejak Kamis pagi. Antrian kendaraan mengular, terutama yang menuju ke atas. Dan untuk mengurai kemacetan, Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap hingga satu arah menuju puncak. Ya, dan memasuki libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat juga padat merayap. Hal ini terjadi karena banyak warga yang bepergian ke sejumlah lokasi wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Beginilah pemirsa kondisi arus kendaraan di ruas jalan tol Cipularang kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung padat merayap. Kepadatan ini didominasi kendaraan pribadi dari Jabodetabek. Kecepatan kendaraan juga melambat akibat penuhnya kendaraan. Memasuki libur panjang, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama, banyak warga yang memilih untuk pergi ke kawasan Jawa Barat. Lokasi-lokasi wisata di Bandung menjadi tujuan mayoritas kendaraan. Padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung diperkirakan kembali terjadi hingga hari Sabtu. Ya, berikutnya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka liburan ke Bandung menggunakan kereta cepat Wush. Gibran berangkat bersama keluarga melalui stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma. Kamis siang, Gibran bertolak ke Bandung menggunakan kereta cepat Wush dengan keberangkatan pukul 12 siang. Gibran pergi bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya, Jan Etes, serta Lalembah Manah, beserta sejumlah anggota keluarga yang lain. Bersama keluarga, Gibran mengaku akan berangkat ke Bandung untuk liburan bersama anggota keluarganya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, polisi menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus penganiayaan taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Sementara itu, Menteri Perhubungan menyatakan tidak membuka penerimaan calon taruna STIP untuk tahun ini. Kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, yang dianiaya seniornya kini memasuki babak baru. Usai gelar perkara kedua pasca prarekonstruksi, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut, yakni AKA alias K, WJT alias W, dan FA alias A. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Dari hasil visum korban ditemukan luka lecet pada bibir dan perut akibat benda tumpul. 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta turut melakukan, ya, dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Bentuk 5556 ini adalah penegasan dari prinsip dari keturutsertaan dalam suatu proses pidana. Ada kerjasama dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan atau tindak pidana kekerasan eksesif. Saya rasa itu. Terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap 3 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin, ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena 55, ya. Nanti. Masih 15 tahun. Ya, 15 tahun penjara.
Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan senior dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan reformasi total pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran guna menghilangkan tradisi kekerasan. Bahkan Menhub akan melakukan moratorium, tidak membuka penerimaan calon taruna untuk 1 tahun atau 1 angkatan. Apa yang dialami Rio akan kita kenang sebagai suatu kejadian yang mendalam dan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan, merubah kurikulum dengan yang lebih humanis dan berteknologi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video aksi pencurian ban mobil yang tengah parkir di pusat perbelanjaan di Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial. Tak tanggung-tanggung pelaku membawa kabur 3 buah ban beserta velg tanpa diketahui petugas keamanan. Kemalingan ban mobil di parkiran di Desa Cemakamas. Ringnya jago banget bannya yang curi. Inilah rekaman video amatir pasca pencurian ban mobil milik pengunjung di pusat perbelanjaan ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat yang viral di media sosial. 3 buah ban beserta velg mobil ini raib, di mana pelaku hanya menyisakan 1 ban di bagian kanan depan. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat kondisi ramai pengunjung tanpa diketahui oleh satupun petugas keamanan yang berjaga. Berbekal video viral tersebut, polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sayangnya kamera pengawas CCTV yang terpasang tak mampu menjangkau mobil korban, sehingga pelaku belum bisa teridentifikasi. Memang di situ ada CCTV, ada. Cuman CCTV itu hanya mengarah ke arah plat nomor, namun untuk sampai saat ini dari pihak kami, pihak kepolisian masih tetap lidik. Nanti ketika ada perkembangan nanti akan kita lakukan. Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pelaku pencurian ban mobil ini. Pemirsa, sebagai bentuk dukungan terhadap tim Garuda Muda menuju Olimpiade Paris 2024, PSSI menggelar nobar pertandingan Indonesia versus Gini malam ini di Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI menggelar acara nonton bareng Indonesia versus Gini pada babak play-off di Olimpiade 2024 di area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sejumlah persiapan dilakukan agar nobar malam nanti berlangsung lancar, seperti layar besar untuk menampilkan tayangan pertandingan malam ini. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Gini pada babak play-off Olimpiade 2024 di Clairefontaine, Paris. Kick-off pertandingan Indonesia versus Gini akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia dan Gini akan memperebutkan 1 tiket terakhir untuk tampil di Olimpiade 2024. Kedua tim bertemu setelah sama-sama gagal mengamankan tiket di kompetisi regional. Baik, dan untuk mengetahui situasi terkini persiapan nonton bareng laga tim Garuda Muda menuju Olimpiade Paris 2024 sudah ada rekan kami Putu Bagus di Gelora Bung Karno, Jakarta, dan juga ada Esra Ambarita di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Saya akan ke GBK terlebih dahulu. Putu, selamat sore. Seperti apa persiapan dan antusiasme warga jelang nobar pertandingan malam nanti di sana? Ya baik Aldi dan juga pemirsa, untuk persiapan dan antusiasme dari masyarakat di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, memang terlihat begitu di dalam layar kaca Anda, ini para masyarakat masih melakukan aktivitas lari sore begitu sebelum memang nantinya akan melakukan kegiatan nonton bareng Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Gini U23. Seperti yang memang terpantau begitu dari layar kaca Anda,
dari PSSI dan juga Garuda Store ini memang menggelar kegiatan nonton bareng ini di beberapa titik, salah satunya di Gelora Bung Karno ini dipasang ada 6 layar yang disediakan bagi para masyarakat yang ingin mendukung skuad Garuda Muda secara bersama-sama bisa langsung saja hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno di pintu kuning begitu. Dan untuk sampai saat ini kami menjelaskan juga masyarakat bisa datang secara gratis tanpa dipungut biaya apapun, dan bagi masyarakat yang ingin menonton juga di rumah bisa disaksikan melalui layar kaca RCTI. Dan sementara itu juga dari informasi yang kami dapatkan untuk pengamanan begitu, dari pihak berwajib, pihak kepolisian sudah mempersiapkan beberapa penjagaan begitu, salah satunya di depan gerbang Stadion Gelora Bung Karno ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sementara itu untuk dari pihak keamanan selain juga mengakomodasi para masyarakat ini, juga ada beberapa titik pengamanan lainnya yang memang mereka diarahkan ke beberapa pintu agar tidak menumpuk di satu titik saja. Sementara itu untuk kedalaman skuad dari Sintayong ini memang kita harapkan ada hal yang berubah begitu, karena kita harapkan ini bisa menjadi kemenangan penting agar Pratama Arhan dan kawan-kawan bisa memperoleh kemenangan guna mengunci satu tiket di Olimpiade Paris 2024. Memang ini sedikit sulit karena dari lini belakang Rizky Ridho dan juga Justin Hubner tidak bisa tampil di laga penting pada malam hari ini. Namun kita doakan secara bersama-sama agar skuad Garuda Muda, Timnas Indonesia, Pratama Arhan, Hernando Ari semuanya bisa melaksanakan atau dapat mengerjakan instruksi yang baik dari pelatih Sintayong dan kita bisa memperoleh kemenangan pada hari ini. Kami kembalikan ke Anda, Aldi. Ya, nampaknya akan seru sekali, ada layar besar yang disiapkan untuk nobar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terima kasih, Putu Bagus. Kita akan ke Esra di Gedung Kemenpora RI. Selanjutnya Esra, selamat sore. Bagaimana untuk persiapan nonton bareng di Menpora? Iya, selamat sore Aldi dan juga pemirsa, bahwa persiapan terus dilakukan untuk memberikan semangat kepada Timnas Garuda Muda kita yang akan bertanding melawan Chili, yang mana ini akan diberlangsungkan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kalau di Menpora nanti akan digelar nobar ataupun nonton bareng, persiapan pun sudah diberlakukan melalui ini ada pemasangan karpet untuk nobar, kemudian juga pemasangan sound system, dan di belakang saya akan ada nanti layar besar yang akan digunakan untuk menonton ataupun melihat laga Indonesia melawan Chili, yang mana ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengikuti atau bergabung melenggang di Olimpiade Paris 2024. Kita ketahui sebelumnya hal ini harus dilakoni oleh Timnas Garuda kita karena sebelumnya ditaklukkan oleh Uzbekistan dengan skor 2-0, kemudian juga ditaklukkan oleh Irak dengan skor 2-1. Tentunya harapan kita bersama bahwa pada malam hari ini tim asuhan dari Sintayong memberikan performa terbaiknya untuk menjemput kemenangan untuk Olimpiade Paris 2024. Demikian, kembali ke Anda, Aldi. Baik, Esra, siapa saja nanti akan hadir di nobar di Gedung Kemenpora? Masih tanya. Oke, siap. Baik Aldi, kalau informasi yang kami dapatkan tidak ada secara spesifik untuk siapa-siapa saja, apakah dari Menpora nanti juga turut hadir, karena ini kita masih menunggu konfirmasi terkait siapa-siapa saja yang nanti akan hadir menonton bareng ataupun nobar pada malam hari ini. Namun tentunya apabila nanti Menpora hadir, tentunya kita juga akan tanyakan bersama seperti apa optimisme dari Menpora melihat tim asuhan dari Sintayong ini. Karena sebelumnya kalau kita mengamati atau mendengarkan pernyataan dari Menpora ini sempat menyatakan akan terus memberikan semangat apapun nanti performa terbaik dari Timnas Garuda Muda, apakah mereka akan kalah ataupun menang, ini mereka sudah memberikan performa terbaiknya dan sudah melatih dengan mengikuti latihan, maksud kami dengan secara giat, dan akan sekali lagi memberikan performa terbaiknya. Tentunya ini terbuka untuk umum bagi masyarakat yang hendak menyaksikan dan secara gratis bisa langsung datang ke Gedung Menpora. Aldi. Baik, terima kasih. Esra, terbuka untuk umum dan gratis, ada 2 titik paling tidak bagi warga Jakarta yang ingin nobar pertandingan nanti malam ya antara Indonesia melawan Gini. Terima kasih Esra Ambarita dari Gedung Kemenpora RI. Sebelumnya juga ada rekan Putu Bagus melaporkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, bersama meski menghadapi lawan berat Gini di babak playoff Olimpiade Paris 2024, rakyat Indonesia optimistis Timnas U23 mampu menang. Berbekal kualitas dan pengalaman bermain di Piala Asia, Garuda Muda diyakini bisa melaju ke Olimpiade untuk pertama kalinya.
Saya rasa Indonesia sudah banyak belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya dan juga kemampuan Indonesia sekarang itu sangat berbeda dengan tim yang dahulu-dahulu. Dan saya yakin ya akan bermain sangat bagus Indonesia malam ini. Saya rasa Indonesia akan unggul 2-0. Kalau untuk yang nanti lawan Papua Nugini ya? Guinea ya. Saya yakin optimis menang sih karena lihat dari track recordnya Indonesia sendiri lawan-lawannya cukup tangguh ya. Jadi saya optimis ya 1-2-0 lah untuk Indonesia. Untuk Indonesia pastinya insya Allah menang. Kira-kira nanti kalau melihat lawannya Guinea ini akan seperti apa pertandingannya? Kalau perkiraan saya pasti menang dan skornya insya Allah 3-1. Untuk prediksi skor ya, kalau saya 2-0 Mbak. Untuk sejauh ini permainan tim Garuda kita sudah bagus. Dia tidak bola lambung lagi. Sekarang dia permainan. Dan pemirsa, Indonesia masih memiliki satu peluang terakhir untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024 melawan Gini U23. Mampukah Garuda Muda terbang tinggi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Yusuf Kurniawan. Selamat sore Bung Yuke. Selamat sore. Oke Bung, kita sempat terkejut ya di Piala Asia U23 kemarin. Timnas kita berhasil mengalahkan tim-tim kuat seperti misalnya Australia dan Korea Selatan begitu. Namun nampaknya peak performance kita sempat hilang pada saat melawan Uzbekistan. Bagaimana saat lawan Gini nanti malam, prediksi Anda? Iya, saya kira ini bukan lawan yang mudah, kita sepakat ya. Karena memang tim-tim Afrika, terutama Gini, ini pasti punya kekuatan dari sisi strength ya. Dan juga daya tarung mereka ya, determinasi mereka, mentalitas mereka, dan juga skill mereka. Boleh dibilang ini lawan yang tidak kalah hebatnya dengan Uzbekistan yang kita hadapi gitu ya, karena mereka ini punya postur yang juga bagus ya. Jadi saya kira kita harus mengembalikan lagi kepercayaan diri para pemain, itu yang paling penting. Kita istilahnya sekarang tutup buku kegagalan yang kemarin, jadi kita biar fokus untuk menghadapi single game ini, sehingga para pemain bisa mengerahkan semua kemampuan yang terbaik. Jangan juga menghiraukan persoalan beberapa pemain inti kita yang nggak bisa main, karena itu hanya menjadi energi negatif. Tapi angkat kelebihan yang kita punya. Kelebihan itu yang kita punya adalah karena kita masih dalam suasana kompetisi ya. Karena kita baru saja bertanding di Piala Asia U23 kemarin. Ini membuat level fitness kita insya Allah masih terjaga lah ya. Dibanding Gini yang kita tahu mereka lolos sampai ke babak playoff ini setahun yang lalu atau hampir setahun yang lalu bulan Juli ya. Jadi untuk mengisi waktu kosong mereka sebelum menghadapi playoff ini, mereka hanya uji coba latihan gitu. Dan ini saya kira nilai minus yang ada di Gini karena suasana atmosfer kompetitifnya itu mereka udah lama. Jadi atmosfer kompetisi di timnas U23 kita masih terasa kencang sekali ya, masih membara sekali ya, apalagi kita baru kemarin bertanding di AFC U23. Tapi Bung Yuke, kalau misalnya melihat bagaimana stamina timnas U23 kita pada malam hari ini yang baru saja tiba di Paris begitu, apakah ini juga menurut Anda salah satu faktor yang bisa memperlemah permainan dari timnas kita? Iya, sebenarnya memang kita dalam kondisi yang capek ya, letih ya. Tapi saya kira istirahat yang jauh lebih baik dibanding di turnamen kemarin yang selang 3 hari main gitu ya. Ini kita istirahatnya masih lumayan nih, seminggu ya. Jadi semoga aja para pemain sudah pulih, sudah bisa mengembalikan fitness mereka gitu ya. Karena istirahatnya sudah cukup, walaupun terbilang juga masih ada bekas-bekas rasa letihnya, tapi saya yakin tim pelatih sudah punya cara ya untuk bisa mengembalikan kebugaran mereka. Kemudian proses adaptasi mereka juga sudah mereka lakukan di Paris ini. Tinggal ya persiapan akhir aja saya kira ya, lebih memotivasi, lebih mematangkan sisi psikologi ya para pemain ya, karena ini tadi sempat disebutkan oleh presenter, ini kesempatan terakhir kita ya. Mungkin belum tentu kita bisa ulangi lagi momen seperti ini untuk dapat kesempatan ke Olimpiade. Betul. Meskipun letih, tapi harapan satu Indonesia ada di pundak mereka untuk pertandingan nanti malam. Ada Rizky Ridho dan Justin Hubner yang absen pada pertandingan malam nanti. Kira-kira bagaimana ini akan mempengaruhi performance dari timnas U23 melawan Gini? Kita bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami. Ainus Sore segera kembali. Ya, kembali di Ainus Sore pemirsa, dan kita masih membahas soal jelang laga pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Gini, dan saya masih bersama dengan Bung Yuke. Bung Yuke,
Tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan terkait dengan keabsenan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner pada pertandingan nanti malam, namun masuk di sini nanti Dewangga. Bagaimana perkiraan permainan kita nanti malam menurut Anda? Iya, itu yang menarik ya, dipanggilnya Dewangga, tentu ini merupakan salah satu solusi ya untuk bisa menyiasati kekurangan di lini pertahanan ya. Absennya Justin Hubner, kemudian juga Rizky Ridho, ditambah juga akan Bagot nggak bisa gabung juga, otomatis back di belakang yang tersedia kan hanya tinggal Ferrari dan Komang. Nah, persoalannya apakah Dewangga akan dimainkan sebagai stopper atau Nathan Choaon yang diturunkan sebagai stopper untuk menggantikan tugas dari Justin Hubner. Sehingga yang di tengah itu Dewangga yang didorong ke tengah. Karena Dewangga juga punya kemampuan sebagai holding midfield ya, ketika di PSIS Semarang dan juga di Timnas U23 sebelumnya juga dia cukup cakap memainkan peran sebagai holding midfield. Nah, ini yang masih kita tunggu ya. Karena strategi ini juga sangat penting, mengingat bahwa kita itu punya kekurangan di lini pertahanan, jadi tetap dibutuhkan pemain yang punya pengalaman ataupun juga level kualitas yang bagus ya, seperti Nathan Choaon gitu ya. Karena kemarin terakhir ketika kita kalah lawan Uzbek gitu ya, ataupun lawan Irak ya, lawan Irak kalau tidak salah Nathan Choaon itu dimainkan sebagai pemain hybrid, jadi dia ketika build up bermain sebagai stopper bayangan, tapi saat kita melakukan agresi dia sudah ada di tengah. Nah, ini yang membuat konsentrasi Nathan itu menjadi agak terpecah sehingga kita nggak gitu maksimal lawan Irak. Nah, nanti ini yang kita akan tunggu nih, Nathan ini akan diplot permanen sebagai stopper atau kembali berperan sebagai hybrid. Ini juga sangat penting karena kelihatannya STY ini akan mainnya dengan strategi defense counter ya. Jadi lebih ke pertahanan dulu baru counter gitu. Karena nggak mungkin main terbuka nih lawan Gini. Oh, baik. Jadi kalau misalnya kita lihat Sintayong sendiri, formasi yang kerap kali digunakan itu 3-4-3 begitu. Tapi kalau kita melihat Gini saat ini yang kita ketahui banyak sekali belasan pemainnya itu adalah pemain yang berlaga di Liga Eropa. Kemudian sistem terbuka ini nampaknya sudah kurang relevan menurut Anda? Oh iya. Kalau kita sepertinya agak berat ya kalau kita bermain terbuka dengan kualitas postur dan juga fisik kita yang ataupun strength kita yang tidak lebih baik ya dari Gini. Kita itu akan berat ya untuk bisa mengimbangi permainan determinan mereka gitu. Jadi kita harus pintar, kita bermain menunggu. Jadi sepak bola reaktif lah istilahnya. Jadi kita kan punya kecepatan dalam counter dan itu kita punya kemampuan itu seperti Witan, kemudian Marcelino, itu kan mereka dengan cepat ketika kita melakukan counter itu bisa membentuk semacam link up yang baik ya dengan Rafael Struijk. Kan itu beberapa momen kita kan dari cara-cara itu kita bisa tembus gawang lawan gitu. Baik, tapi nampaknya dengan statistik seperti itu Timnas U23 kita juga tidak akan bermain dengan begitu saja menyerah ya. Nampaknya kita juga sudah melihat banyak sekali perkembangan yang sudah diperlihatkan oleh Timnas U23 kita. Ya, amin. Semoga saja Indonesia bisa mendapatkan tiket terakhir untuk join di Olimpiade Paris 2024. Kita lanjutkan dialog dengan Bung Yuke. Bung Yuke, jika kita berkaca dengan statistik di atas kertas pemain Timnas Indonesia dan juga Timnas Gini, begitu, Anda melihat bagaimana komparasi antara keduanya dan apakah ada jurus jitu menurut Anda yang harus diterapkan oleh Kapten Timnas Indonesia termasuk juga pelatih Sintayong untuk agar kita bisa mengakali lah statistik-statistik yang nampaknya kalau di atas kertas ini Gini lebih cemerlang prestasinya dibandingkan Timnas kita. Bagaimana menurut Anda? Iya, kalau dari reputasi, statistik, terus kemudian ranking, ya mereka memang di atas kita, itu nggak bisa terbantahkan. Tapi tadi seperti saya katakan di awal bahwa ini single match gitu ya, dan segala sesuatu mungkin terjadi, tidak ada yang inferior sebetulnya, dan tidak ada yang superior. Kalau udah 11 tahun 11 di lapangan dengan mentalitas yang sama gitu ya, kita sejajar sebetulnya. Tinggal itu masalahnya, mampukah tim pelatih dan juga manajerial timnas ini bisa mengembalikan kepercayaan diri para pemain ya. Tadi saya katakan bahwa memang kita ada beberapa kekurangan karena tidak tampil full tim ya. Tapi lagi-lagi kita punya keunggulan dari sisi level fitness di mana kita baru saja bertanding di Piala Asia U23 kemarin, sehingga harusnya secara chemistry kemudian secara kebersamaan kita lebih solid dibanding Gini yang mungkin mereka datang itu bermain kalau lagi pas ada agenda uji coba karena udah setahun kan mereka lewat. Nah, ini yang saya pikir harus dimaksimalkan. Kalau dari sisi taktik memang tidak banyak saya kira yang akan dilakukan oleh STY. Strateginya ya saya kira sepak bola reaktif ya, harus realistis kita. Nggak mungkin kita bermain terbuka
dengan pressure tinggi gitu, nanti kita juga harus mengukur juga ini bensin kita juga kan, karena nih Afrika ini luar biasa dan kita harus waspada ya, jangan sampai bikin kesalahan yang nggak perlu gitu, karena kita kemarin juga kebobolannya karena bola-bola crossing gitu kan ya, terus bola-bola yang kayak seperti golnya Irak itu yang Justin Hubner miss gitu ya, yang kayak gitu-gitu yang kita harus minimalisir gitu. Dan yang terpenting kita jangan sampai membuang-buang peluang, seperti ketika yang lawan Irak itu kita ada beberapa peluang ya, tapi dilakukan secara individu misalnya, itu yang sayang gitu, karena kita dapat peluang terbuka itu nggak banyak kalau di pertandingan setinggi ini levelnya gitu, jadi harus kita manfaatin gitu. Baik, jangan sampai membuang percuma peluang-peluang yang ada. Tapi ini ngomongin soal peluang mungkin yang tercipta, tapi ada kekhawatiran bagi netizen ya, masyarakat Indonesia terkait dengan wasit VAR. Kalau kita ketahui kemarin sempat ada catatan-catatan tertentu dari wasit VAR. Bagaimana kira-kira kemudian di pertandingan nanti malam timnas Indonesia bisa menurut Anda tidak mengindahkan hal-hal yang mungkin bisa memecah konsentrasi mereka pada saat bertanding? Iya betul, kita jangan, terutama pemain dan juga pelatih, saya kira ya fokus aja ke dalam internal permainan kita sendiri ya, jangan terlalu memusingkan tentang suara-suara bising menyangkut wasit VAR yang tidak berpihak kepada kita gitu, karena itu akan hanya mengurangi konsentrasi dan fokus kita. Jadi fokus saja kepada strategi kita, kepada permainan kita, karena toh kita nggak bisa menjangkau persoalan polemik di VAR gitu, nggak akan bisa mengubah hasil juga, jadi akhirnya nggak produktif buat apa gitu. Mendingan fokus aja ke lapangan, terus bermain sebaik-baiknya dengan kepercayaan diri, dengan mentalitas yang bagus, udah fokus aja. Kalau ngikutin polemik VAR ya nggak akan selesai, dan kita nggak ada untungnya gitu, karena hasil kemarin nggak bisa kembali lagi kan. Jadi lebih baik kita ke depan aja, dan netizen saya kira juga harus dewasa ya, menerima apapun hasilnya nanti gitu ya. Worst case misalnya kita ini amit-amit gitu ya, terburuknya kita gagal, ya jangan kemudian juga jadi lemes, jadi loyo gitu. Kita harus lihat juga perjuangan adik-adik kita ini udah sampai semifinal, itu fenomenal. Menurut saya sih fenomena sepak bola Indonesia itu harus kita hargai dan terus berbenah untuk kedepannya. Jadi jangan disesali gitu ya. Oke, memang kita sudah biasa. Kalau bicara soal target, ini sudah melampaui target yang diberikan oleh PSSI begitu. Tapi kan memang kita punya satu harapan dengan target yang lebih jauh lagi, termasuk dengan maju ke Olimpiade. Tapi anyway, Bung Yuke, kita tadi sempat melihat juga perjalanan timnas kita di AFC U23 kemarin begitu ya, yang sempat ada di peak performance-nya mereka, kemudian sempat menang melawan klub-klub besar begitu. Lalu nampaknya secara grafis justru di akhir-akhir permainan dari timnas U23 kita bisa dibilang tidak mencapai peak performance-nya begitu. Bagaimana kira-kira malam ini apa sih yang harus dilakukan agar kita bisa kembali begitu ke titik itu? Iya, memang tidak mudah ya kita di sistem turnamen seperti Piala Asia U23 ini itu bisa dalam situasi terus perform gitu dari pertandingan ke pertandingan, itu nggak gampang karena jarak istirahatnya itu pendek. Dan kita juga harus jujur, kita nggak expect kan tim kita sejauh ini melangkahnya. Jadi saya kira ini juga membuat pelatih juga barangkali terkejut juga ya. Wah ternyata bisa sejauh ini gitu. Nah dengan modal yang mungkin kita nggak duga bisa sampai sepanjang ini langkah kita, sehingga begitu kita mendapatkan pertandingan yang istilahnya yang melelahkan gitu, meletihkan sampai kemarin adu penalti gitu kan ya, terus perpanjangan waktu lagi. Ini kan membuat istilahnya peluru kita tuh memang sudah tipis gitu ya, amunisi kita udah tipis gitu ya. Jadi sekarang tentunya dengan istirahat yang boleh dibilang kurang lebih 5 hari barangkali ya dari pertandingan kemarin ya, ini harus dimaksimalkan kembali gitu untuk bisa mendekati peak perform ya, karena peak perform itu dalam sebuah periode kepelatihan itu sebenarnya nggak bisa dicapai berulang gitu. Jadi harusnya ya sampai yang timing yang sudah memang ditetapkan harusnya di situ gitu, udah mentok gitu. Jadi semoga aja ini nggak menjadi anti teori ya, karena kita harus naikin lagi nih peaknya nih, setelah kita turun kita harus naikin lagi, itu challenge yang nggak gampang juga gitu buat STY gitu.
Oke, baik. Namun kita tetap harus berbangga mengapresiasi timnas kita sudah sejauh ini. Betul. Tapi kita bicara soal timnas U23 kita yang sudah melampaui ekspektasi, melampaui target yang telah ditetapkan, begitu. Anda juga sebagai orang yang kerap kali menggelar kompetisi untuk anak-anak muda, begitu. Bagaimana sih potensi dari timnas U23 kita ini ke depannya untuk sepak bola Indonesia? Karena melihat juga komposisi pemain kita kan banyak sekali yang usianya justru jauh lebih muda daripada pemain-pemain dari tim lain. Iya, terus terang ya, saya ini setiap minggu juga ke lapangan karena saya memang sebagai penggiat sepak bola usia muda. Itu impact-nya buat adik-adik kita gitu ya, pemain-pemain muda kita, pemain-pemain usia dini kita itu luar biasa loh. Impact dari euforia timnas U23 ini, mereka main sangat bersemangat, mereka punya impian. Saya kira ini kan aset jangka panjang ya. Selama ini kan mungkin mereka butuh panutan, butuh idola gitu, tim yang bisa mengerek motivasi mereka. Nah, ini di bawah ini udah mulai bergairah nih melihat kakak-kakak mereka gitu, dan mereka punya mimpi gitu, satu hari kelak mereka bisa berada di sana gitu kan. Nah, ini yang saya kira harus terus kita dorong, terus kita hidupkan, kita gelorakan gitu ya. Dan semoga aja kan kita bicara jangka panjang nih, setelah ini gimana gitu kan. Kan karena mereka kan umurnya nanti lewat ya. Artinya harus ada feedernya lagi, harus ada pemain-pemain berikutnya yang jadi pengumpan gitu untuk meneruskan timnas U23 buat proyek Olimpiade berikutnya misalnya gitu. Betul. Itu yang juga kita jangan lupakan gitu loh. Karena pada akhirnya kan kita fondasi itu penting ya. Pembinaan usia muda, kompetisi yang berjenjang, berkelanjutan. Baik, what's next gitu ya bagi timnas U23 kita setelah kompetisi playoff Olimpiade Paris 2024 ini. Termasuk juga pasti menginspirasi pemain-pemain lainnya yang tidak masuk di timnas mungkin untuk berlaga, untuk berprestasi lebih kencang lagi di persepak bolaan Indonesia. Baik, Bung Yusuf Kurniawan, untuk sementara terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kami. Kita sama-sama doakan bagi timnas U23 kita nanti malam bisa bermain di performance peak-nya melawan Gini. Terima kasih. Bung Yuke, selamat sore, salam sehat. Sore. Berawal dari niat dan rajin menabung selama 12 tahun, seorang pedagang bakso bakar di Boyolali, Jawa Tengah akan berangkat haji tahun ini. Uniknya, untuk uang saku selama menjalankan ibadah haji, ia juga menabung uang koin di dalam bambu. Beginilah kesibukan Lukman Busro, pedagang bakso bakar asal Dukuh Lemah Abang, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Setiap pagi, Lukman Busro dibantu istri serta keponakannya menyiapkan dagangan, mulai dari membuat tusukan bakso hingga menata dagangan dalam kotak jualan di atas motor. Sudah lebih dari 12 tahun, Lukman berjualan bakso bakar. Awalnya ia berjualan dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, ia lebih memilih mangkal di seputaran Bandara Adi Sumarmo yang ramai. Berkat niat, doa, serta ketekunan menyisihkan uang dari 50 hingga 100 ribu setiap hari, pria 35 tahun ini bisa berangkat haji tahun ini. Namun karena keterbatasan anggaran, Lukman hanya berangkat sendiri tanpa didampingi istri. Lukman mengaku sudah siap semua untuk menunaikan ibadah haji dan telah mengikuti seluruh bimbingan yang diselenggarakan oleh Kemenak setempat. Dan untuk melatih fisik setiap hari, selalu menyempatkan diri berolahraga jalan-jalan. Ya, alhamdulillah. Terus mulai daftar kapan? Tahun 2012. 2012? Iya. Masnya ini pekerjaannya apa setiap hari? Jualan bakso bakar di bandara. Daftarnya juga itu, Mas? Dari hasil ini? Dari hasil jualan. Gimana caranya untuk bisa? Ya, menabung dan menyisihkan 50 sampai dengan 100 ribu per jualan. Per jualan? Iya. Sudah berapa tahun menabungnya? Ya, dari 12 sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, 12 tahunan. 12 tahun? Iya. Uniknya lagi, untuk uang saku selama ibadah haji, Lukman juga menabung uang koin dalam sebuah bambu. Dan saat tabungan bambu dipecah, isinya lebih dari 3 juta rupiah. Untuk sangu, alhamdulillah menabung di celengan bambu. Gitu? Ya, dari uang koin. Uang koin? Ya. Dapat berapa? Ya, antara 3 jutaan lebih.
untuk sangu. Meski hanya berangkat sendiri, Lukman mengaku senang karena tahun ini mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Setelah menempuh perjalanan 9 jam, para petugas haji tiba di kota Mekah, Arab Saudi. Nantinya petugas haji Indonesia akan menuju Madinah untuk menyambut kedatangan calon jemaah haji kloter pertama. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kota Mekah, Arab Saudi, di mana dapat saya laporkan bahwa petugas haji Indonesia sedang berada di kota suci Nabiullah Muhammad SAW ini untuk melayani jemaah haji Indonesia nantinya di penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Di mana dapat saya sampaikan bahwasanya saat ini petugas sedang berada di hotel untuk selanjutnya akan bergerak menuju kota Madinah menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama yang nantinya akan diberangkatkan dari tanah air pada 12 Mei mendatang, di mana kondisi cuaca saat ini di kota Mekah cukup kondusif untuk jemaah haji asal Indonesia. Suhu di siang hari berkisar antara 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu berkisar antara 20 derajat Celcius. Rencananya jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan dalam 554 kloter melalui 14 embarkasi yang tersebar dari penjuru tanah air dan 13 bandara. Saat ini untuk proses pemvisaan jemaah haji Indonesia sudah hampir 99%, di mana nantinya pada awal keberangkatan jemaah haji gelombang pertama diharapkan sudah 100% visa jemaah haji yang keluar. Dari Makkah, Arab Saudi, Sunur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah merebaknya wabah demam berdarah yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia di Banyuwangi, Jawa Timur, pemerintah setempat menggerakkan program Desa Bebas Nyamuk, Keluarga Sehat Bebas Gerak dengan melibatkan 150 kader juru pemantau jentik nyamuk. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengukuhkan juru memantau jentik atau Jumantik di Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Program Desa Bebas Nyamuk, Keluarga Sehat, dan Bebas Gerak ini terselenggara berkat kerjasama perusahaan Enesis Group melalui program CSR dan menegaskan kembali komitmennya untuk menyehatkan bangsa melalui salah satu produk unggulannya, yakni Sovel, lotion anti nyamuk yang hadir sejak 36 tahun lalu. Sovel turut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit demam berdarah dan cikungunya. Ya, jadi Jumantik itu bagian dari preventif ya, upaya preventif kita dalam mengurangi angka demam berdarah. Dan alhamdulillah hari ini juga ada CSR dari PT Enesis terkait dengan pembelian lotion, itu juga salah satu preventif agar masyarakat tidak digigit nyamuk. Sepanjang bulan April 2024, tercatat 324 kasus DBD melanda Banyuwangi yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia yang banyak terjadi di wilayah Kecamatan Muncar dan Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jawa Timur. Kami terima kasih Enesis yang sudah memberikan dukungan. Dua kecamatan Srono dan Muncar dikumpulkan di tempat ini. Para kadernya sejumlah 150 akan dilatih secara khusus untuk menguatkan apa yang sudah kita laksanakan selama ini, gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti. Kasus demam berdarah bukan hanya sebatas mensosialisasikan pentingnya PSN dan 3M saja, melainkan melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat dengan membudayakan hidup sehat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.